Kisah-kisah Asmaul Husna. Kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, burung-burung yang terbang di angkasa mendarat untuk mendengar lantunan suaranya. Gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya di waktu pagi dan sore hari. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam, melainkan ia akan berjalan dengan sebelah kakinya seperti berdansa. Manusia dan segala jenis hewan akan rela berhenti untuk mendengarkan kemerduan suaranya. Bahkan ada dari hewan-hewan itu mati kelaparan dan sungai pun berhenti mengalir. Ibnu Jurais pernah bertanya kepada Atta tentang membaca kitab suci dengan dilakukan. Kemudian ia menjawab, hal itu tidak mengapa. Aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, dulu Daud alaihissalam pernah mengambil rebana dan menabuhnya. Lalu beliau membaca kitab suci. Beliau mengulang-ulang suaranya. Beliau sengaja melakukan hal itu agar beliau bisa menangis. Begitu juga yang mendengarkannya. Di samping memiliki suara yang amat merdu dan indah, Nabi Daud alaihissalam juga sangat cepat dalam membaca kitab Zabur. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Daud sangat lincah dalam membaca kitab. Beliau pernah memerintahkan seseorang memasang pelana kudanya, sementara beliau sendiri membaca kitab. Sebelum pelana kuda itu selesai dipasang, beliau lebih dulu selesai membaca Al-Quran. Kitabnya, beliau juga tidak makan, kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Mengenai anugerah suara yang sangat indah milik Nabi Daud alaihissalam, salah seorang sahabat Rasulullah SAW ternyata juga memiliki suara yang mirip dengan milik Daud alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwasanya Aisyah radhiyallahu pernah berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari ketika ia sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, Abu Musa al-Asy'ari dianugerahi keindahan suara dari seruling kepunyaan Daud. Hadis riwayat Ahmad. Nah, begitulah kisahnya Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk di dunia dan di akhirat.